Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Mem ada di sini untuk beribadah bersama-sama dengan kalian. Sekarang waktunya kita beribadah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Yesus Baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, limpah banyak terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan ibadah bersama. Tuhan sertai ibadah kami Tuhan, agar bisa berjalan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk. Memberikan persembahan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalian bisa memberikan persembahan dengan menggunakan QR Code yang disediakan. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi bersama-sama lagu Kasihnya Seperti Sungai. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau Shalom, selamat pagi semuanya.
Hari ini Mem sangat bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak yang terkasih dari kelas 1, kelas 2, SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Kita harus bersukacita, kita harus bersyukur. Karena apa? Di tengah segala keterbatasan kita masing-masing, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, tadi kita semua sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian itu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau menjadi murid Tuhan yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Membacakan ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadi alam semesta. Bersyukur kepada Tuhan, anak-anak boleh dengan hormat sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Mem akan menunjukkan sebuah gambar. Wah, gambar apa ini? Ini adalah gambar dua orang yang mengikat janji. Siapa ya yang biasa berjanji? Contohnya, misalnya antara orang tua dan anak. Misalnya seorang anak berkata kepada papanya, "Papa, aku berjanji, aku akan rajin membantu papa dan mama di dalam pekerjaan rumah." Wah, pasti orang tua senang sekali. Atau orang tua yang berjanji kepada anaknya, "Nak, jika nilai kamu bagus di semester ini, papa dan mama akan ajak kamu liburan jalan-jalan di bukit yang indah." Sungguh perjanjian yang sangat bagus. Atau janji yang bisa dibuat oleh murid sama gurunya. Misalnya seorang murid kepada memnya berkata, "Mem, saya janji saya tidak akan terlambat join pada saat kelas virtual dimulai." Wah, pasti memnya senang sekali. Nah, gurunya juga bisa berjanji kepada murid. Misalnya, "Siswa-siswa yang aku sayang, di semester ini Mem janji deh, kalau kalian ulang tahun, nanti Mem akan berdoa khusus buat kalian." Wah, senang ya kalau kita mendapat sebuah janji. Nah, ketika kita menerima sebuah janji, tetapi janji itu tidak terjadi, apakah yang akan terjadi? Pasti kita akan kecewa. Seperti gambar yang kedua ini. Wah, mukanya sudah sedih, kecewa, marah, ya. Itu menggambarkan kehidupan kita yang sangat kecewa ketika janji itu tidak ditepati. Nah, bagaimana jika janjinya ditepati? Ketika sebuah janji ditepati, maka pasti kita akan semangat. Hidup kita akan penuh sukacita dan kita akan merasa, wah, ternyata orang yang mengikat janji dengan saya adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Luar biasa ya. Nah, dari gambaran tadi anak-anak akhirnya tahu bahwa manusia seperti Mem, seperti anak-anak, seperti guru, seperti orang tua, kadang-kadang bisa berjanji, tapi kadang-kadang tidak bisa menepati. Tapi kadang-kadang juga bisa menepati. Jadi manusia bisa menepati janji, juga bisa ingkar janji. Nah, pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, anak-anak akan belajar satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Siapakah dia? Dia adalah Allah kita. Dia selalu menepati janjinya.
Mungkin kalian bertanya, apa buktinya Mem kalau Tuhan itu tidak pernah ingkar janji? Ada buktinya. Dia pernah berjanji dan dia menepati janjinya. Pertama, dia mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan sebuah berita bahwa dia akan mengutus juru selamat. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ternyata di dalam ayat ini Tuhan sudah memberikan pesan kepada Yesaya bahwa suatu hari nanti ada seorang yang dipakai Allah untuk memberitakan kepada umat manusia supaya segera bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena juru selamat akan datang ke dunia. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Dan benar loh, Yohanes Pembaptis lahir sebelum Kristus, sang juru selamat itu lahir. Dan dia menyerukan kepada banyak orang supaya setiap orang datang kepadanya. Nah, yang kedua, Tuhan juga berjanji kepada Nabi Mika. Apa yang Tuhan janjikan? Kita akan membaca dari kitab Mika. Mika 5 ayat yang kedua. Mika 5 ayat yang kedua. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Nah, pada waktu itu Nabi Mika diutus memberitakan bahwa akan lahir seorang penguasa Israel. Siapakah penguasa Israel itu? Dia adalah Yesus. Dan apakah digenapi janji Allah itu? Digenapi dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wow, luar biasa. Janji Allah mengutus seorang penguasa Israel juga digenapi, lahirlah seorang juru selamat bernama Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika pagi hari ini kita mendengar bahwa Yesus sudah lahir bagi kita, bahkan Dia yang penuh kebenaran, Dia yang penuh kemuliaan, Dia rela mati di salib untuk menjadi juru selamat kita, menebus kita dari dosa. Pertanyaannya, apakah pagi hari ini anak-anak mau hidup percaya kepada Tuhan, sang juru selamat itu? Mari kita yang mau percaya, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan bagi manusia, Tuhan sudah menepati. Dan hari ini Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku mau berikan hidupku untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Biarlah Tuhan menolongku untuk menjalani hidupku sehari-hari dengan terus penuh keyakinan bahwa Allah yang akan menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir di dalam hidupku dan menjadi juru selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita, dan sebagai lagu penutup kita akan melakukan bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Jalan
yang baik semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kiranya ibadah ini juga Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan kegiatan belajar kami sepanjang hari ini, agar boleh berjalan dengan baik. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.